Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Pernahkah kalian berpikir, meskipun kita semua diciptakan oleh Tuhan, tapi tidak semua orang menjadi anak Allah? Kita semua menerima undangan untuk menjadi bagian dari keluarganya. Undangan yang terbuka untuk setiap manusia. Tapi, apakah kalian tahu ada satu syarat penting untuk itu? Nah, di video kali ini saya akan bahas bersama kalian apa yang sebenarnya syarat untuk menjadi anggota keluarga Allah. Ini bukan sekedar pertanyaan, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang bisa mengubah cara kita memandang hidup. Jadi pastikan kalian stay tune dan mari kita gali bersama makna yang lebih Di buku yang luar biasa ini, Rick Warren menulis tentang 5 tujuan hidup yang akan mengubah perspektif kita tentang arti hidup yang sesungguhnya. Yang pertama, kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Yang ketiga, tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Yang keempat, kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir, kita diciptakan dengan misi yang spesifik. Di series pertama hingga series yang ke-14, saya sudah membahas tujuan hidup pertama dari buku ini, yaitu kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita lanjut ke tujuan hidup yang kedua yang tak kalah pentingnya. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Apa artinya? Mengapa ini sangat penting dalam kehidupan kita? Yuk kita bahas lebih dalam di episode kali ini. Teman-teman, Tuhan menginginkan sebuah keluarga dan Dia menciptakan kita untuk menjadi bagian dari keluarganya itu. Ini adalah tujuan keduanya bagi hidup kita yang sudah Dia rancang sejak sebelum kita lahir. Seluruh Alkitab sebenarnya adalah kisah tentang bagaimana Tuhan membangun keluarga yang akan mencintainya, keluarga yang menghormatinya, dan memerintah bersamanya selama-lamanya. Dalam Efesus 1 ayat 5 kita membaca, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ini adalah panggilan untuk kita semua untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Tuhan adalah kasih dan kasih itu selalu menghargai hubungan. Tuhan mengidentifikasikan dirinya dalam istilah keluarga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Trinitasnya adalah contoh sempurna dari hubungan yang harmonis. Dan kita semua seharusnya mempelajari pola hubungan ini. Tuhan selalu berada dalam hubungan penuh kasih dengan dirinya sendiri. Jadi dia tidak pernah kesepian. Namun, dia ingin kita juga menjadi bagian dari hubungan ini. Menjadi bagian dari keluarganya. Dalam Yakobus 1 ayat 18, kita diingatkan atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Keren kan? Tuhan telah memilih kita untuk menjadi bagian dari keluarganya. Dan ini adalah bagian dari rencananya yang luar biasa. Jadi, bagaimana kita bisa merespon panggilan ini? Ketika kita menaruh iman kita kepada Kristus, Tuhan menjadi Bapa kita. Dan kita menjadi anak-anaknya. Orang-orang percaya lain menjadi saudara dan saudari kita. Dan gereja menjadi keluarga rohani kita. Keluarga Allah bukan hanya untuk saat ini. Ini adalah ikatan yang melibatkan semua orang percaya dari masa lalu, sekarang, dan yang akan datang.
Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan, tapi tidak semua orang menjadi anak Allah. Satu-satunya jalan untuk menjadi bagian dari keluarga Allah adalah melalui kelahiran baru. Kita menjadi anggota keluarga manusia lewat kelahiran jasmani, tetapi kita menjadi anggota keluarga Allah melalui kelahiran kedua. Dilahirkan kembali oleh iman kepada Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, kalian semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Undangan untuk menjadi bagian dari keluarga Allah terbuka untuk semua orang. Namun ada satu syarat, iman kepada Yesus. Itu saja. Keluarga rohani kita bahkan lebih penting dari keluarga jasmani kita. Karena ikatan ini kekal. Keluarga kita di dunia adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Namun sifatnya sementara dan rapuh. Keluarga jasmani bisa pecah karena perceraian, jarak, usia, atau bahkan kematian. Tapi keluarga rohani kita, hubungan kita dengan sesama orang percaya akan bertahan selama-lamanya. Ikatan ini lebih kuat, lebih permanen dibandingkan hubungan darah. Inilah manfaat menjadi anggota keluarga Allah. Ketika kita dilahirkan secara rohani ke dalam keluarga Allah, kita diberikan hadiah-hadiah yang luar biasa. Sebagai anggota keluarga Allah, kita diberi nama keluarga, keserupaan keluarga, hak istimewa keluarga, akses eksklusif yang hanya diberikan untuk keluarga, dan warisan yang tak ternilai. Alkitab berkata, karena engkau adalah anaknya, segala sesuatu yang menjadi miliknya adalah milikmu. Perjanjian baru menekankan betapa berharganya warisan kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan berjanji untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Dan sebagai bagian dari keluarganya, kita menerima bagian dalam kekayaannya. Di dunia ini kita diberikan kekayaan kasih karunia, kebaikan, kesabaran, hikmat, kuasa, dan belas kasihan. Dan di kekekalan, warisan kita akan jauh lebih besar lagi. Rasul Paulus berdoa agar kita menyadari betapa berharga warisan yang telah diberikan kepada kita. Warisan kekal yang disimpan di sorga, murni, tak tercemar, tidak bisa binasa, adalah bagian kita. Pensiun kita sementara, tetapi warisan kekal adalah tujuan hidup yang sejati. Nah, ada satu langkah penting sebagai tanda mengidentifikasikan diri dengan keluarga Allah, yaitu baptisan. Baptisan adalah deklarasi publik yang mengatakan, aku tidak malu menjadi bagian dari keluarga Allah. Ini adalah langkah pertama, simbol kehidupan baru kita dalam Kristus, dan tanda komitmen kita kepadanya. Ingatlah, Anda adalah bagian dari keluarga Allah, dan Tuhan bangga dengan Anda. Masuk ke dalam keluarga Allah adalah kehormatan tertinggi dan hak istimewa yang bisa kita terima. Jika Anda merasa tidak berarti, tidak dikasihi, atau tidak aman, ingatlah siapa Anda miliki. Anda adalah bagian dari keluarga Allah. Hey, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bagikan video ini dengan teman-teman yang membutuhkan pengingat tentang panggilan besar ini, menjadi bagian dari keluarga Allah. Sampai jumpa di video-video berikutnya.